warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salah satunya adalah nikmat umur, sehingga pada bulan puasa tahun ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa ikut melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat beriring salam, tak lupa pula marilah senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir kelak. Sahabat Al-Qudwah yang dirahmati Allah, puasa merupakan ibadah yang sangat mulia. Selain sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, puasa juga memiliki banyak sekali manfaat, terutama manfaat untuk kesehatan, baik itu untuk tubuh maupun pikiran kita. Namun, di samping manfaat kesehatan, puasa juga memiliki dimensi spiritual yang penting dan sangat bergantung pada bagaimana adab dan etika kita selama melaksanakan ibadah puasa tersebut. Sahabat Al-Qudwah yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa adab dan etika puasa yang harus kita perhatikan selama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah berbuka sebelum sholat. Untuk sahur memang kita dianjurkan untuk melakukannya di akhir waktu. Tetapi untuk berbuka puasa ini kita lebih diutamakan untuk menyegerakannya di awal waktu atau melaksanakannya dengan segera jika waktunya telah tiba. Dan kita disunahkan juga untuk berbuka puasa dengan memakan kurma terlebih dahulu. Disebutkan dalam suatu hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka sebelum menunaikan sholat dengan beberapa rutab atau kurma basah. Dan apabila tidak memiliki rutab, beliau berbuka dengan beberapa tamar atau kurma kering. Dan apabila tidak memiliki tamar, beliau berbuka dengan menenggak seteguk air. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian adab atau etika berpuasa yang kedua adalah tidak berlebih-lebihan ketika berbuka puasa. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, dan secara medis pun tentu akan berpengaruh pada kesehatan, terutama pada organ pencernaan apabila kita berbuka dengan makanan atau minuman yang berlebihan. Bahkan Rasulullah pun sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya perut manusia itu terdiri dari 3 bagian. Sepertiga bagian adalah untuk makanan, sepertiga bagiannya adalah untuk minuman, dan sepertiga bagiannya adalah untuk udara atau untuk bernafas. Maka apabila komposisi itu bisa seimbang, maka tentu akan berpengaruh bagus pada tubuh manusia. Akan tetapi jika tidak seimbang, maka tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan, terutama kesehatan organ pencernaan pada manusia. Kemudian untuk adab dan etika puasa yang ketiga adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini, apalagi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, bulan yang selalu kita nanti-nantikan, di mana setiap pahala, setiap perbuatan baik kita akan memiliki pahala yang berlipat ganda, yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat rugi sekali kalau kita tidak memanfaatkan momen ini untuk memperbanyak ibadah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena ini adalah momen yang begitu spesial. Tentu akan sangat sayang sekali kalau kita menyia-nyiakannya. Kemudian adab ataupun etika puasa yang keempat adalah memperbanyak sedekah.
memperbanyak sedekah juga tergolong ke dalam adab berpuasa, apalagi jika dilakukan di bulan Ramadan ini. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sedekah amat utama, yakni yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, mari kita berlomba-lomba untuk selalu melakukan kebaikan. Kemudian adab dan etika puasa yang kelima adalah mengatur waktu tidur. Meskipun tidur ketika kita berpuasa itu bernilai pahala, tapi bukan berarti kita menghabiskan waktu kita menghabiskan waktu-waktu kita seharian hanya dengan tiduran seharian saja atau bermalas-malasan saja. Jadi jangan dijadikan puasa sebagai alasan untuk kita menghabiskan waktu hanya untuk tidur atau bermalas-malasan saja. Apalagi bulan puasa ini adalah bulan yang sangat istimewa. Sangat rugi sekali kalau kita hanya menghabiskan waktu puasa ini hanya untuk tidur atau bermalas-malasan saja. Maka alangkah lebih baiknya kita memanfaatkan momen atau waktu berpuasa ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan memperbanyak amal ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bukan berarti tidur juga tidak diizinkan. Boleh-boleh saja ketika kita merasa lelah untuk mencoba mengistirahatkan tubuh kita untuk sejenak agar kita bisa melakukan aktivitas kita berikutnya untuk lebih fresh lagi. Kemudian adab dan etika puasa yang keenam adalah menghindari diri dari perbuatan yang mengurangi pahala puasa kita. Tentu ketika kita melakukan ibadah puasa, tentu puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tetapi dapat menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita. Itu tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena sejatinya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi kita harus bisa menahan diri dari segala macam godaan dan hawa nafsu, termasuk menahan diri dari berkata kasar, menahan diri dari membicarakan keburukan orang lain, menahan diri dari mencaci maki orang lain, dan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki niat kita untuk berpuasa dan memperbaiki adab dan etika kita selama menjalankan ibadah puasa ini, supaya ketika kita menjalankan ibadah puasa ini tentunya akan lebih bermakna dan lebih mendatangkan keberkahan kepada kita. Apalagi bulan suci Ramadan ini bulan yang begitu spesial, bulan yang kita nanti-nantikan, kita tunggu-tunggu kedatangannya selama 1 tahun lamanya. Akan sangat sayang sekali kalau kita hanya melewatkannya begitu saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan yang saya lakukan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.